teman-teman, selamat datang di channel di Map. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Olympus Has Fallen, yang dimana film ini berkisah tentang sekelompok orang atau sekelompok teroris lah gitu yang menyerang Gedung Putih Amerika, dan mereka menyandra orang-orang penting di sana agar bisa menghentikan Amerika untuk mendominasi dunia. Ya, bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film diperlihatkan presiden dengan ajudannya yang sedang berlatih tinju. Lalu datanglah pengawalnya yang memberitahukan bahwa semuanya sudah siap. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke suatu acara, dengan sebelumnya terlihat bahwa di luar sana terjadi badai salju yang cukup besar. Lalu mereka pun pergi dengan si Mike yang berada di mobil yang berbeda dengan presiden akibat permintaan dari anak presiden yang bernama Connor. Saat sedang berada di sebuah jembatan, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan akibat cuaca buruk ini. Lalu di sini mobil yang ditumpangi presiden pun ngait dan ngapung sabelah. Mike pun langsung ngagajeleng untuk meraih presiden. Namun sayangnya ibu negara tersebut sabuknya macet seperti Squidward saat itu. Alhasil Mike pun hanya dapat menyelamatkan saja. Mobil tersebut pun murag ke jurang beserta ibu negara tersebut, dan ibu negara tersebut die saat itu juga. Scene beralih pada 18 bulan kemudian, dengan Mike yang tinggal bersama pasangannya yang berprofesi sebagai perawat. Namun di sini terlihat bahwa si Mike ini masih tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi saat itu. Lalu si Mike pun OTW menuju kantornya, yang dimana dia sudah dialihfungsikan di bagian keuangan. Dan saat ini terjadi pengawalan yang sangat ketat di sana, karena saat ini akan ada tamu negara dari Korea yang datang ke Gedung Putih hari ini. Lalu diperlihatkan sekilas presiden yang sedang bersiap untuk pertemuan itu. Hingga sampailah Mike ke dalam kantornya. Lalu terlihat bahwa tamu istana dari Korea mulai OTW beserta sebuah kapal pula yang menuju Gedung Putih. Hingga sampailah mereka dan langsung masuk ke dalam. Kembali ke pesawat tadi, pesawat itu pun mulai didesak oleh pesawat Amerika yang memerintahkan mereka untuk berpindah lokasi karena itu merupakan lokasi yang dilarang. Namun pesawat itu malah mengeluarkan senjata dan langsung menyerangnya. Berita itu pun langsung menuju telinga presiden dan yang lainnya. Alhasil mereka pun langsung diamankan menuju bunker yang berada di dalam. Dan terjadilah sebuah serangan langsung pada Gedung Putih saat itu. Lalu terlihat sekilas Mike yang melihatnya melalui jendela pun langsung menuju Gedung Putih. Lanjut pada pesawat tersebut, akhirnya pesawat itu pun jatuh akibat terkena serangan udara. Dan di dalam bunker itu presiden pun akhirnya mendapatkan berita bahwa pesawat itu telah hancur. Dan terlihat presiden yang mencemaskan anaknya, Connor. Balik lagi keluar, baru juga selesai serangan udara, rupanya terdapat pasukan yang lain pula dan langsung menyerang melalui darat. Dengan Mike yang terus berusaha menahan mereka dan menyerang mereka. Dan terlihat dua truk besar yang sedang menuju Gedung Putih pula. Lalu di dalam bunker, tiba-tiba rupanya mereka lah dalang penyerangan ini, bangsa, dan langsung mematikan seluruh jaringan yang ada. Lalu terlihat di bagian kegawat daruratan negara ini atau di markas ini gitu, mereka pun langsung mengirimkan pasukan siap tanggap yang akan datang 5 menit lagi.
Dan kembali ke truk tadi, rupanya di dalam sana terdapat senjata yang langsung menyapu bersih pasukan di luar dan menghancurkan bagian depan gedung putih. Lalu Mike pun berhasil masuk ke dalam gedung putih, lalu disusul oleh pasukan teroris itu yang mulai masuk ke dalamnya pula. Dan kini gedung putih sudah dikuasai oleh mereka. Lalu tak lama pasukan siap tangkap anti teroris pun datang. Setelah itu komplotan teroris pun menghubungi kantor tersebut dan memerintahkan pasukannya untuk mundur dengan mereka yang menyandra presiden serta orang-orang penting negara lainnya. Kembali ke Mike, dia yang selamat pun langsung melumpuhkan pasukan kampret itu dan mematikan jaringan CCTV. Dan saat digeledah, rupanya dia menyimpan foto Connor atau anak presiden tersebut, yang artinya mereka kini mencarinya. Dan terlihat sekilas yang dimana kini ketua DPR lah yang menjadi presiden pengganti saat ini. Kembali ke Mike, dia pun langsung menuju ruang presiden dan langsung menghubungi mereka. Begitu terkejutnya mereka karena masih ada yang selamat. Ditambah lagi dia merupakan mantan pas pampres itu atau mantan ajudan. Lalu Mike pun di sini memberitahukan bahwa kini mereka atau para teroris ini mencari Connor dan pasukan teroris ini telah menutup seluruh tempat keluar seperti jendela dan sebagainya menggunakan bom. Lalu pusat pun memerintahkannya untuk terus memantau dan akan menghubunginya beberapa saat lagi. Teroris itu pun kembali menghubungi mereka dan meminta mereka menarik armada ke-7 di Jepang dan jangan melakukan serangan apapun dengan waktu yang ditentukan oleh teroris itu adalah hingga fajar tiba. Ya, di sini kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya bahwa ternyata teroris itu berniat untuk melumpuhkan segala macam tindakan yang Amerika lakukan untuk mendominasi dunia. Oke, lanjut. Begitu galaunya dia atas apa yang terjadi saat ini, dia pun langsung akan menghubungi negara-negara lainnya ya untuk mengadakan konferensi pers dadakan. Lalu diperlihatkan sekilas yang berada di dalam bunker itu, teroris itu pun meminta kode Kerberos kepadanya. Dengan terpaksa dia pun menyebutkannya atas perintah dari presiden. Kembali ke Mike yang telah melumpuhkan salah satu teroris dan mendapati sebuah logo di balik telinganya, dia pun mendapatkan informasi dari markas yang dimana kode Cerberus 1 sudah diaktifkan. Mike yang tidak mengetahui mengenai kode Cerberus layaknya kalian pun bertanya kepada markas itu. Akhirnya pengganti presiden pun menjelaskannya yang dimana Cerberus merupakan sebuah protokol militer rahasia milik Amerika yang dirancang untuk menghancurkan diri sendiri yang berupa nuklir yang pastinya kekuatannya bisa menghancurkan Amerika beserta negara yang berada di sampingnya. Dan Cerberus memiliki 3 kode untuk mengaktifkannya, yaitu Menteri Pertahanan, Kepala Staf Gabungan, dan Presiden lah yang punya kode Cerberus ini. Dan mereka bertiga ini ada di dalam bunker tersebut. Lalu kini markas itu pun memerintahkannya untuk mencari Connor karena presiden pastinya akan berkorban demi mempertahankan kode tersebut. Tetapi jika anaknya yang disandra, besar kemungkinan bahwa presiden akan membocorkannya demi menyelamatkan anaknya. Maka dari itu mereka pun memerintahkan Mike untuk menyelamatkan Connor terlebih dahulu. Lalu terlihat sekilas di rekaman CCTV terlihat Mike yang berhasil selamat. Presiden pun sedikit lega di sana karena tahu bahwa Mike sudah beraksi. Ketua teroris ini pun memerintahkan untuk mencari Mike sekarang juga. Kembali ke Mike, dia pun mulai mencari keberadaan Connor dan ya, dia pun langsung menemukan Connor karena kebetulan sebelumnya dia dan Connor sering main ucing sumput. Dan langsung menghubungi markas bahwa dia sudah menemukannya. Namun di sisi lain, kawanan teroris yang mencarinya pun berhasil mengetahui persembunyiannya. Dan mereka pun kini akan keluar melalui ventilasi udara dengan diawasi oleh pasukan siap siaga.
Alhamdulillahnya Connor berhasil diselamatkan dan kini Mike bertugas untuk menyelamatkan presiden. Dia pun melumpuhkan 2 teroris dan menginterogasinya. Karena emang cengos kolontong pitonjokeun, Connor pun langsung membunuh Shalefer dan menginterogasi yang satunya. Dan ternyata ketua teroris itu bernama Kang, dan dia memiliki riwayat teroris yang cukup gila. Kang lalu diperlihatkan ke dalam bunker yang dimana para teroris yang berada di bunker tersebut sedang membuat terowongan untuk mereka kabur dari sana dan memerintahkan si pengkhianat ini. Oke, ini tuh pengkhianat ya, jadi tangan kanan presiden. Sebenarnya dia teh bernama Dave gitu, teman si Mike juga, cuman dia teh ngehianatin gitu ya. Lalu si Kang ini dengan serangan yang membabi buta kepada Menteri Pertahanan pun akhirnya memberikan kode Cerberus yang kedua atas perintah presiden, karena imbuhnya mereka tidak akan mendapatkan kode Cerberus milik presiden. Kembali ke Mike, tiba-tiba lalu setelah itu, Dave yang sudah hampir die pun menyesali perbuatannya karena telah berkhianat. Dan Mike pun memerintahkannya untuk berkata kepada si Kang bahwa dia telah menghabisi Mike agar Mike bisa menyelamatkan presiden. Dan di markas, mereka yang melihat di atap gedung putih yang hanya terdapat 4 penjaga pun akhirnya mengirimkan pasukan untuk mengepung mereka melalui udara. Namun sayangnya teroris ini berhasil mengetahuinya dan menyiapkan senjata rahasia milik Amerika untuk menghancurkannya. Lalu Mike pun berhasil sampai gitu menuju tempat senjata tersebut dan memerintahkan markas untuk membatalkan misi tersebut. Namun dengan kekeh gitu mereka malah tetap melanjutkan misinya. Dan Tiger 3 fly behind the target. Tiger 4 just... Ya, benar saja, serangan itu pun sia-sia dan markas pun dihubungi oleh Kang dan menembak pejabat selanjutnya. Mereka pun meminta sebuah helikopter siap berangkat dengan waktu 1 jam atau presidenlah yang selanjutnya akan dieksekusi. Kembali ke Mike, dia pun menghubungi markas kembali dan di sini Mike pun seperti ya bodoh amat lah gitu dan tangkap dia gitu setelah ini karena membangkang perintah untuk mundur. Dan sekarang dia akan langsung menyelamatkan presiden karena dirasa tidak ada pilihan lain. Presiden pengganti pun memberikan waktu 30 menit untuk menyelamatkannya. Dan di sini Mike pun langsung menghubungi si Kang dan ya mung puas gitu karena usahanya kini gagal. Terlebih lagi kini Mike masih hidup untuk langsung membunuhnya. Dan Mike berhasil mengunci seluruh akses video miliknya sehingga dia tidak bisa menghubungi siapapun lagi. Karena dirasakan kalah, si Kang pun langsung menyeret Menteri Pertahanan yang akan dieksekusi di depan pintu istana karena tidak bisa lagi menghubungi video ke dalam markas. Dan saat akan dieksekusi, tiba-tiba mantap! Menteri itu pun berhasil selamat dan Mike menghabisi seluruhnya. Lalu si Kang dengan pasukan sisanya pun menutup mereka semua menggunakan kain hitam untuk mengecoh pasukan keamanan dan menuju helikopter yang disiapkan untuk mereka kabur. Dan helikopter itu pun tiba-tiba saja meledak di sana dan menewaskan isinya. Begitu bersedihnya mereka karena mengingat bahwa presiden berada di sana. Mike yang melihatnya pun langsung berpikir bahwa itu tidak mungkin mereka dan dia memiliki dugaan bahwa pastinya si Kang beserta Sandra lainnya masih berada di dalam bunker. Lalu presiden pengganti pun memerintahkannya jika memang dugaannya benar, jangan biarkan mereka keluar. Dan ya benar saja, rupanya mereka masih berada di dalam bunker dan berhasil mengetahui kode Cerberus yang ketiga dan mengaktifkannya dan akan langsung meledakkannya dalam waktu 5 menit. Mereka pun langsung keluar dari sana melalui terowongan yang mereka buat di sana. Dan ya terjadilah pertarungan yang kita tunggu antara Mike dan Kang.
Mike pun berhasil mengalahkannya, namun sayangnya presiden tertembak di sana. Di sini Mike pun berusaha untuk menghentikan Cerberus tersebut, dan markas yang rewas karena merasa putus asa pun kini mendapatkan sedikit harapan dan langsung mendikte kode pembatalan misinya. Dan Cerberus has been lalu Mike yang membopong presiden pun keluar dari gedung putih. Dan terakhir, terlihat Mike yang kini kembali menjabat sebagai ajudan presiden. Dan tamat. Gila cuy, aduh, parah sih. Film ini tuh kece parah cuy, asli gua mah. Buat kalian yang sekiranya pengen dapet feel-nya 100% wajib sih nonton film ini nih. Aduh, gitu. Dan ya cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.